dilepas oleh anaknya atau istrinya saat sholat. Begitu Nabi pulang, belum mencapai dosa itu belum sampai 6 hari. Tapi Nabi bukan sakit. Cawe-cawe saya akan menunggu wahyu. Saya menunggu wahyu dulu. Wahyu yang diturunkan Allah pas tepat hari ke-6 waktu sahur. Malaikat Jibril turun menyampaikan surat At-Taubah ayat 102 tentang orang-orang beriman yang kadang-kala masih maksiat. Ketika dia bertobat, Allah terima taubatnya. Semua akan berubah. Semua wis dibekok oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu Nabi sakit kamar Ummu Salamah. Waktu Nabi orang-orang guyu waktu sahur. Kenapa dia tertawa? Malaikat Jibril bawa wahyu surat atau bayangkan baca tadi untuk menjawab persoalan yang dialami Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, Allah menerima taubatmu. Sebenarnya kami boten pengen sahabat-sahabat yang lain waktu itu sudah percaya masih pengen melepas boten pengen. Ojo, aku ojo. Saya melepas aku baca Rasulullah. Baru Rasulullah keluar dilepas. Ini versi pertama. Versi yang kedua, Abu Lubabah boten perang Tabuk bersama 6 orang. Boten turun perang Tabuk. Nah kalau ayat yang ini yang tadi yang cerita tadi itu nanti dibaca dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum. Nah itu jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepadamu. Kalau di artikel Bapak itu saya itu, yang bisa yang lainnya berubah. Kenapa? Mereka absen boten turun perang Tabuk. Boten tak sudut yang dibenarkan secara syar'i. Orang nanti dari Ansor semuanya boten turun berkata malas, boten gak ngerti, boten turun akhirnya. Kemudian karena merasa berdosa 3 orang, salah satunya Abu Lubabah ngerangkai kepentingan Nabawi. Sampai 6 hari kemudian turunlah wahyu ini untuk menjawab taubatnya Abu Lubabah karena dia boten turun. Kemudian untuk melengkapi taubat Abu Lubabah, Allah menzakatkan, memberikan menginfakkan hartanya, menginfakkan hartanya. Kemudian karena maksimal sepertiga di ayat 103 khud min amwalikum sedekah itu ambillah untuk berhati, diperintah tentang membayar zakat. Surat At-Taubah ayat 100. Tapi antara 2 hal ini pelajarannya sama, selevel sahabat ketika berbuat dosa seperti itu gak main-main ketika bertobat. Nah kita sebenarnya mereka artinya sebenarnya untuk taubatnya yang perlu kita dan di surat tadi ayat 32, di surat tadi ayat 32, summa arafna kitab alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah dzalika al-fadlul kabir. Surat ini 42 mengatakan, dan aku wariskan, dan kamu wariskan kata Allah Al-Quran itu kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu kata Allah zalimi nafsi, sebenarnya menzalimi dirinya sendiri. Dan di antara mereka itu ada yang muqtasid, pertengahan. Dan di antara mereka ada sabiqun bil khairat, yang bergegas, yang terdahulu dalam mengerjakan kebaikan bi'idznillah. Nek levelnya kayak begitu direktur dan gak sombong, bi'idznillah mesti masuk level itu bi'idznillah karena Allah mengizinkan. Makanya dikasih garis di sana. Dan karena Allah itu sesungguhnya luar biasa lipat yang sangat besar dari Allah ketika pasti. Di akhirat tadi masalah itu bagi yang beriman kata Allah tidak. Dulu dinafsi muqtasid sabiqun bil khairat. Kira-kira jangan macam boleh baru dinafsi baru terus muqtasid kok. Dulu dinafsi itu ulama maknanya berbeda.
Imannya dibuktikan dengan amal soleh. Tapi saya berbuat salah. Berbuat salah itu asal muslim bisa mendapat tafsir Abdullah dan Nasir Asadi ulama kesalahan Saudi sama dengan bertafsir. Salah itu saya tidak semakin makhluk. Atau dia berbuat dosa tapi tinggi dosa itu pakai amal ibadahnya. Itu sih masuk ada dari tafsir. Ya Allah, nanti bisa diaksikan di surah hari itu tentang orang-orang yang dosa itu 100 kali ada 100 kali mana atau tafsir. Bertambah ke orang perilaku berbuat dosa mendolimi dirinya sendiri. Jadi kalau saya mendolimi diri saya, jadi saya berbuat dosa sebenarnya saya sedang mendolimi diri saya sendiri. Begitu nanti tidak ada mau itu bukan karena Allah yang bicara, tapi saya yang mendolimi diri saya sendiri. Itu kata Ibnu Katsir karena ulama-ulama yang ada mayoritas. Tapi dalam tafsir kontemporer ulama-ulama kontemporer, misal Syekh Sya'rawi, Syekh Al-Barawi, Mesir semua, atau Syekh Wadda Al-Zuhairi, Suriah, Damaskus, mengatakan termasuk dalam tafsir Kementerian Agama, karena dalam tafsir Kementerian Agama itu mengatakan yang disebut dengan ghaibul tafsir itu beriman tapi timbangannya amal ibadah dan amal buruk itu abot amal buruk enak sesuai Syekh Al-Barawi ini insya Allah kasih lah ulama-ulama kasih ya Allah kasih apa ini saya sih dari kasih ngobrol bisa penting berarti. Jadi yang pertama para beriman itu tipenya adalah yang gampang aja dan lagi pakai tafsir yang kontemporer termasuk dari Kementerian Agama adalah orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh tapi kadang setelah kodi dosa pulau ini katakan betul dulu alhamdulillah pulau dan abad dibandingkan itu abad dosa dibanding ibadah. Yang muktasib pertengahan ini kalau tafsir klasik ya saya katakan dua saja komunikasi sama tafsir Ashabi. Aku sudah punya tafsir saya ini apa besar Ashabi mengatakan begini yang disebut muktasib itu dia meninggalkan dosa terus kayak dosa beras. Bukan bisa beras, tapi masih mengerjakan semakhluk. Mengerjakan semakhluk. Kadang-kala meninggalkan sunnah, masya Allah ini level ini. Termasuk berkasih mereka begitu. Kadang-kala meninggalkan yang sunnah, kan satu sunnah kadang-kala itu masa juara. Mengerjakan sunnah. Tapi meninggalkan wajib, itu kasih. Tafsir kontemporer, tafsir dari Syekh Al-Barawi, tafsir Kementerian Agama sebagainya. Muktasib itu mereka mengerjakan wajib, mengerjakan sunnah, kadang mengerjakan semakhluk, kadang berbuat dosa, tapi misalnya diukur dalam timbangan yang berbeda antara perbuatan baik dan perbuatan alhamdulillah. Kalau tafsir ulama-ulama kontemporer mereka enak, orang ini bisa lakukan tidak kelihatan al-muktasib pertengahan. Lalu yang terakhir, sabiqu bil khairat. Sabiqu al-awwal berbeda. Sabiqu bil khairat. Orang yang segera bergegas waktu 2 minggu sebelum bisa. Orang yang bergegas ketika dalam kebaikan. Orang yang semangat dalam kebaikan. Orang yang terdahulu dalam kebaikan. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya penjelasannya ada di surat Al-Baqarah ayat 148 dan surat Al-Maidah ayat 48. Kodok ini 48. Tentang perintah Allah, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan yang disebut dengan sabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu apa maksudnya?
maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah dia dalam melakukan kebaikan, baik itu yang bersifat wajib maupun sunnah, dia bergegas, tidak menunda-nunda. Maka di surat Al-Ma'un ciri munafik dan Al-Ma'un sebenarnya dia menunda-nunda. Tapi di surat Al-Ma'un masih ditunda sholat. Surat Al-Ma'un. Ya kan? Saya nanti menunda-nunda. Apa? Satu, dalam banyak cacet, gaspol, bahasa yang sedikit, bersegera akan laksanakan. Itu ciri bisa ditinggal apa? Apa satu kebelian? Cirinya. Yang kedua kata ulama, cirinya adalah tidak sekedar mengerjakan kebaikan, levelnya besar. Begitu dia mengerjakan kebaikan, totalitas, berusaha mengerjakannya dengan sesempurna dan sebaik mungkin. Lah bodoh lawan lagi, munafik itu berarti adalah sholat istiqomah Rasul, alas. Penjelasan surat Al-Ma'un selain sudah menunda-nunda munafik itu berdiri sholat, balas aras. Kembalikan. Saat itu diusahakan tadi bergegas pada kebaikan, begitu kebaikan yang diusahakannya dikerjakan total. Mulai bersuara itu totalitas, menafik itu totalitas. Ya toh, berdakwah, berjuang cari Allah totalitas. Ya, di masjid bersama totalitas, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan totalitas. Tapi yang bahasanya adalah melakukannya dengan ikhsan, berusaha dengan melihat paling. Saudara-saudara, tidak beda orang beriman. Satu dikira-kira dulu, tadi berikut dewi-dewi, nanti saya beliau. Belum sendiri, masih karena terbatas karena ya Allah. Kalau pikir saja, memang itu terlalu luas. Coba singkat-singkat memang. Makanya saya inginkan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, mengutip hadisnya Nabi dari Abu Darda. Lalu kembali kita saya kembali hadisnya Abu Hurairah. Tapi kita betul maksimal dalam kehidupan ini semata-mata totalitas untuk menjadi hamba Allah, beribadah kepada Fa'amal ladina sabakuna fa'ulaika ladina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Kata Nabi, orang-orang yang cepat dalam berbuat kebaikan, yang totalitas dan sungguh-sungguh. Karena dalam tafsirnya beberapa masalah ini, kalau dalam ibadah mereka yang disebut sadikun berkhayal, kerjakan amal ibadah sesuai tuntunan, gak dikurang, gak ditambah, sesuai dalil. Kita berpikir oleh Rahman, asal itu bagian dari menyempurnakan ibadah. Maka kata-kata orang Yahudi, mereka yang sadikun berkhayal, faulaika hum yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Maka betul Syekh Sa'awi ketika menafsirkan as-sabiqun al-awwalun dengan ciri-cirinya itu, kalau terikat waktu hanya sahabat yang punya hak itu, memang kita tidak bisa bicara sahabat secara kualitas. Tetapi kalau dipahami secara substansi kualitas iman dan ibadah sahabat, jika kita mampu, maka kita masuk dalam kategori yang disebut Nabi. Dan ini ditutup oleh dikasih dalam tafsirnya Sabiqun bil bergegas dan penuh semangat mengerjakan kebaikan dan ketika kebaikan dikerjakan mari totalitas sebaik mungkin sesempurna mungkin dalam mengerjakannya. Maka masuk kategori ini. Turun berusaha ini begitu melalui syariat kita kok dia dahulu dan jaga bin khairi tanpa dihisab dulu. Suhada itu kalau sakit dan wafat sakit tanpa dihisab. Ibu yang melahirkan anaknya wafat dan ketika lahir melihatnya lillahi ta'ala wafat. Syahid apa badan dan penjara syahid di ghairi hisab. Loh mana secara begitu saya bukan lari bersisa. Saya bukan wa anna alladziina tasawwu fa ulaika yuhasibu hisaban yasira. Dan orang-orang yang berkenahan kata rahmatnya Allah, kata rahmatnya Allah. Orang-orang yang berkenahan
ini harus kita berdoa ya Allah, tasbih dari dosa, optimis, positif ini kepada Allah, husnuzan kepada Allah. Kata Nabi akan berhisab dengan hisabnya mudah, dia ringan, ringan, cepat. Berusaha kalau kita hidup di dunia ini, kira-kira kita ada perkembangan bagaimana yang mana, terus pokoknya berusaha. Makanya kita sakit dan sedikit ini ya Allah, kayak sakit terus sesuatu ya Allah, tanpa bisa berubah sakit dalam proses. Makanya jadi kata Nabi wah usaha dulu pak saya Allah. Wa alladzi adalah manusia faulai alladzi yahtasuna fi qulul mahsyar. Tsumma hum alladziina talafarum bi rahmatihi. Ini lafaz yang terakhir ada saya temukan di salah yang berbeda. Fa amal qaulul nafsi fa yuhbasu hatta yusibahu lahu fazlan tsumma yadkhulul jannah. Kata Nabi nanti orang-orang yang itu boleh nafsi beriman beramal soleh tapi dosa itu akeh ditahan dulu kata Nabi di mahsyar. Itu lafaz yang pertama. Sampai nanti Allah berikan maaf melalui rahmat ya Allah mereka masuk dalam surga. Di lafaz yang kedua nanti Allah tahan dulu diberikan kesusahan dan kesedihan. Rasanya nanti harus pakai mobil rokok. Baik itu Rasulullah. Tuh dijuluk rokok. Bahasa Nabi, dikei kesedihan, dikei kesusahan, setelah hilang kesedihan dan kesusahannya diangkat karena rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Intinya kodok dan surga yang orang beriman dan beramal soleh. Karek ini lewat jalan tolong buatan minimal kita berusaha dari ayo kasih orang yang berada di tengah. Tapi besok saat dikubur orang yang bergegas dalam kebaikan, orang yang mengerjakan kebaikan dengan totalitas sungguh lillahi ta'ala, jika itu berkenaan dengan ibadah kepada makhluk kata Syekh Asy'ari diikat, dibatasi dari mengerjakannya karena bertujuh kebenaran Rasul. Masya Allah. Maka caranya dalam kehidupan keseharian kita itu pada Abu Hurairah sekarang dari ini ya Allah katanya saya mohon maaf kalau maksimal, saya akui agak maksimal ini karena memang kondisi juga kurang oke. Mudah-mudahan ini tidak maksimal saya bisa diterima dengan baik di jalan yang baik misalnya saya bilang. Saya itu yang terakhir bagaimana cara mengelola kehidupan ini sama dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut Islam kami kembali yang ini para ulama sepakat hadis ini kes tapi padat, hadis ini kes kata Abu Hurairah tapi isi kebaikan dunia dan akhirat. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi karena hadis hadis pokok dalam kitabnya Al-Imam Nawawi nomor 12. Syekh Abdul Bar mengatakan, Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama hadis Andalusia mengatakan, Jawami'ul Kalim hadis ini singkat padat isinya luar biasa. Apa? Min husni Islam, min yaitu min tabayyun, min sebagian tanda-tanda di antara banyaknya tanda-tanda orang Islam itu ada husni. Apa? Husni itu maknanya baik. Di antara tanda-tanda baiknya kita juga husni sempurnanya. Di antara tanda-tanda baik dan sempurnanya keislaman seseorang, Islam Nabi, keislaman seseorang diwali khobar sih bukan dari sini. Tarkulu bala yakni dia meninggalkan dalam hidupnya yakni itu inayah. Kita betul-betul berdasarkan apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya masuk satukum bil khairat seperkara mubah dibatasi. Di dalam Islam kalau wajib kerjakan sudah dikerjakan dapat pahala, digunakan tidak usahakan dari dulu nanti oleh diganti ustaz-ustaz yang dari dulu ngajari konsep ke anak-anaknya termasuk ayah bunda diajarkan sunnah itu sangat begitu definisinya. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan Masya Allah sahih. Ditinggalkan itu saja juga ditinggalkan tidak dong. Nah tidak pas makan mubah netral boleh makan soto makan bakso boleh tapi memangkok. Ayo, penyakit
gak bermanfaat, maka lupakannya. Yang makro, tinggalkan. Gak dosa kamu dibenci oleh Allah, tinggalkan. Yang haram saya tanyakan ya, wajib otomatis kerjakan. Sunnah tidak usah, karena definisi saya itu tadi apa? Kerjakan tidak ada yang wajib, tapi juga yang sunnah. Kepada yang muda, kerjakan tapi sejujurnya. Sekakan orang sekolah dapat haram silakan sampai cukup. Catur lagi lain, gitu. Yang makro lebih baik begini. Dan mungkin kalau saya melihat rokok itu ujungnya lebih baik begini. Karena kalau kita suka, yang makro saja tidak bisa ajaran ini sudah begini. Maka itu indikator. Jadi sampai tipe orang beriman yang mana kita? Kalau imunisasi, nah, makhluk dalam soalnya itu doli-doli, mulai sampai bumi sekakan, doli-doli dalam isi tadi, doli dirinya sendiri dalam bentuk doli-doli atau kokasi pertanyaan ya Allah itu saja, bisa kasih akhir, doli-doli atau yang lalu, sandi mobil. Kenapa kita levelnya mungkin yang masih mutasi? Insya Allah kita semua tidak boleh mutasi karena nafsu kita itu dikasihkan apa? Amar besar. Nafsunya masih ada keinginan asal berbuat dosa-dosa masih terjadi. Wama aku nafsi, inna nafsa amal besar, inna ma'rahimah. Saya ngomong ini benar busuk, sudah busuk. Ayat 53. Sesungguhnya aku berdua nafsu dan nafsu itu ngecak pada kejelekan. Saat aku takut dipukul lalu Jubairah, meh pas sudah bodoh, terjurus. Makanya dia mengatakan begini. Ada nafsu yang levelnya 2, nafsu lawwamah, surat Al-Qiyamah ayat 2. Nafsu lawwamah itu mari berbuat dosa itu mesel, jangan ada itu para dimas dan iman. Lepas apa nafsu lawwamah? Nafsu yang menyesal mari berbuat dosa, ya. Kadang berbuat api saya betul geleo. Nah itu nafsu lawwamah yang masih antara kebaikan dan dosanya bertarung di dalam diri jiwa itu. Dan yang terakhir Allah ya Tuhan Rasul maka masuk al-fajr. Yang knowing mereka levelnya sudah nafsu bermain apa? Bisa tertarik belas kalau perbuatan dosa dan maksiat hati yang nafsu dan jiwanya fokus. Ustaz ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bisa punya skala nilai wajib kerjakan, sunnah bisa kerja, mubah sakit betul, makruh tindakan, makruh di haram, coba pasti nggak usah didekati dulu, cekap, kurang. Kita tanyakan kalau bisa jawab, kalau tidak bisa. Mohon maaf saya tidak berani jawab apa tidak tahu. Allah, ini saya singkat saja namun dan malam itu terbatas. Bukan pertanyaan, sampun. Kemudian mudah-mudahan bermanfaat. Mugi-mugi sedaya insya Allah sakit dan bersuatu digoiri selesai dengan menaikkan level kita sakit tubil. Yang dalam bahasa Al-Ma'idah 48 Al-Baqarah 148 fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi sabili haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.